kemudian ada juga di kawasan Batu Koneng tadi, kemudian ada di kawasan Halong, kemudian ada juga di kawasan ikonik Kota Ambon, yaitu Monumen Ambon City of Music yang dekat dengan Bandar Udara Internasional Patimura Airport. Iya, Dedi. Berarti memang titik banjir dan longsor ini juga cukup banyak ya di wilayah Ambon. Lalu apakah ada korban jiwa atau kerusakan yang berarti akibat longsor semalam ini? Ya, untuk korban jiwa sendiri sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi apapun terkait korban jiwa. Namun untuk kerusakan, saya rasa cukup banyak kerusakan ya yang disebabkan oleh longsor ini. Ada warga yang kehilangan lapaknya hingga harus merugi sebesar 25 juta. Ada juga warga yang tertimpa longsor hingga harus merugi sebesar 80 juta. Dan juga beberapa rumah warga yang tentunya rumah dan lapak tepatnya yang tentunya mengalami kerusakan yang cukup fatal seperti itu. Ya, jadi terkait bencana ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau relawan setempat? Sampai 1 jam yang lalu kami selalu mencoba untuk mengkonfirmasi pihak terkait bantuan yang akan diberikan, namun memang kami belum mendapatkan informasi apapun terkait bantuan. Dan menurut pengakuan warga pun sampai saat ini belum ada bantuan yang diberikan oleh BPBD Kota Ambon sendiri kepada warga-warga yang mengalami musibah longsor tersebut. Seperti itu. Ya, baik Dedi, terima kasih atas laporannya dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Proses belajar mengajar secara tatap muka di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dihentikan mulai tanggal 9 hingga 21 Juli mendatang. Hal ini dilakukan lantaran kasus COVID-19 terus meningkat. Peniadaan sekolah tatap muka tercantum dalam surat edaran Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang, di mana kebijakan itu berlaku bagi semua tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan terkait pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah bergabung bersama saya untuk menyampaikan laporannya. Halo Tommy. Ya Tommy. Iya, halo Mita. Tommy, bisa dijelaskan sebenarnya sejak kapan sekolah tatap muka ini dihentikan dan sampai kapan? Iya, Mita. Berdasarkan rapat bersama Forkopimda Pemkab Toraja Utara pada 9 Juli kemarin menetapkan itu sementara atau terhitung dari 10 Juli hingga 21 Juli 2021 proses belajar secara tatap muka di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dihentikan. Hal ini menindaklanjuti karena adanya kasus COVID-19 di Toraja Utara yang cukup meningkat. Iya, baik. Tapi bisa dijelaskan mungkin kebijakan ini berlaku untuk tingkatan sekolah apa saja? Iya, dalam surat edaran Bupati Toraja Utara, proses belajar secara tatap muka ini ditadakan untuk semua tingkatan, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, SMK sederajat, dan juga perguruan tinggi. Bisa. Iya, di dalam surat edaran itu juga mengatur ya tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat di tengah pandemi ini. Lalu bagaimana pengaturan pelaksanaan kegiatan sosial masyarakat ini di Toraja? Ya, dalam surat edaran tersebut juga mengatur tentang kegiatan sosial masyarakat, di mana kegiatan sosial masyarakat seperti buka atau dalam hal ini acara kedukaan dan apa kurang tetap dilanjutkan. Namun kegiatan-kegiatan ini dibatasi waktu pelaksanaannya. Seperti prosesi pernikahan itu dibatasi wajib dilaksanakan hingga pukul 12.00 WITA. Sedangkan upacara rambu solo itu dibatasi dilaksanakan maksimal selama 3 hari. Waktu untuk pelaksanaannya dibatasi hingga 18.00 WITA. Kemudian untuk pelaksanaan upacara rambu solo ini bagi rekan dari yang melaksanakan kegiatannya dari luar daerah Kabupaten Toraja pelaksanaan upacara rambu solo memperlihatkan hasil rapid antigen yang negatif. Itu Iya, baik Tommy. Tommy, lalu bagaimana, apakah sudah ada upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menekan kasus COVID-19 di sana saat ini?
Ya, berdasarkan informasi yang kami terima tadi, saat ini pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus melakukan atau menggenjot pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, di mana saat ini menyasar pelayan publik dan warga lanjut usia. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat atau personal seperti tempat makan, kafe, resto, dan tempat-tempat usaha warga lainnya. Ini juga dibatasi hingga pukul 18.00 WITA. Jika di luar itu tetap melanggar, petugas dari Damkar Toraja Utara akan turun menyemprot kios-kios warga ini. Iya, baik. Tadi Tommy juga sudah sempat melakukan wawancara Tribuners bersama tim Satgas COVID-19 Toraja Utara, bidang data dan juga informasi, Anugrah Yaya Rundu Padang. Berikut wawancara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yaya Rundu Padang dari Satgas Penanganan COVID Kabupaten Toraja Utara, bidang data dan informasi, menjelaskan mengenai surat edaran Bupati Kabupaten Toraja Utara nomor 1282/7 Romawi 2021. Inti daripada surat edaran Bupati Toraja Utara di dalam menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara adalah tatap muka untuk sektor pendidikan sementara dihentikan, sehingga kedepannya mulai tanggal 10 Juli akan dilaksanakan secara daring, jadi secara online. Kemudian untuk sektor adat budaya sosial kemasyarakatan, untuk upacara pemakaman Rabu Solo dilaksanakan dengan protokol yang sangat ketat dan maksimal pelaksanaan selama 3 hari dan hanya diperbolehkan sampai dengan pukul 18 sore hari. Kemudian seluruh keluarga yang datang menghadiri upacara Rabu Solo yang datang dari luar kota, setelah tiba di Kabupaten Toraja Utara, mengadakan tes antigen dan diserahkan ke. Kita beralih ke Bogor, Jawa Barat, Tribuners. Hari ini Senin 12 Juli 2021 merupakan hari ke-10 pemberlakuan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, terpantau tidak terdapat penumpukan calon penumpang. Petugas gabungan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Satpol PP pun juga tetap melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat kepada calon penumpang jasa kereta api rel listrik atau KRL. Kemudian penumpang yang tidak dapat menunjukkan SRTP ini dipastikan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Untuk mengetahui bagaimana suasana pelaksanaan pengetatan di stasiun Bojonggede Bogor, kini sudah ada rekan wartawan dari Tribun Bogor, Yudhistira Wane, yang akan melaporkan dari lokasi. Halo Yudhistira. Selamat sore, Dea. Ya, Yudhistira, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi di stasiun Bojonggede selama PPKM darurat ini? Baik, Dea. Situasi dan kondisi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, terutama dalam penerapan ataupun pemberlakuan PPKM hari ke-10 nampak kondusif. Hal ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana memang stasiun Bojonggede ini menjadi salah satu stasiun yang paling disorot lantaran memang terjadi penumpukan penumpang KRL komuter lain yang ingin beraktivitas ke Jakarta. Namun pada pagi hari ini semenjak Kementerian Perhubungan ataupun pemerintah pusat memberlakukan petugas esensial maupun kritikal, maksud saya itu harus menggunakan STRP. Pagi tadi terlihat stasiun Bojonggede ini nampak kondusif dan tertib. Ya, bagi Yudhistira mungkin bisa diinformasikan berapa penumpang yang menggunakan KRL dari stasiun Bojonggede ini? Baik Dea, berdasarkan informasi yang saya peroleh tadi dari BPTJ Kementerian Perhubungan bahwa penumpang yang naik dari stasiun Bojonggede ini berdasarkan data sekitar
sekitar 800 sampai 1.000 orang. Namun pada pemberlakuan pemeriksaan surat STRP kali ini, pihak Kementerian BPTJ ataupun Kemenhub BPTJ ini belum dapat mengkalkulasinya. Dan demikian angka itu nanti akan muncul pada esok hari setelah hari ini selesai dan dilakukan evaluasi. Iya, Yudhistira mungkin bisa dijabarkan apa saja persyaratan bagi pengguna KRL selama PPKM darurat ini. Ya, bahwa memang calon penumpang KRL komuter lain ini dianjurkan dengan menerapkan berbagai tahap, diantaranya salah satunya wajib membawa STRP itu, kemudian menggunakan masker double, lalu ataupun masker jenis N95. Selain itu juga untuk meyakinkan para petugas yang berjaga di sana, penumpang juga wajib menunjukkan kartu identitasnya bahwa dia bekerja di mana. Dan situasi tadi pagi ini tidak terlepas dari peran tugas gabungan yang memang aktif dalam menertibkan ataupun melakukan pengawasan pada penumpang KRL komuter lain. Dan hal itu terus dilakukan dari pagi hingga nanti malam hari ketika masyarakat pulang dari aktivitasnya. Ya, baik Yudhistira. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kapolsek Bojonggede, AKP Dwi Susanto. Berikut wawancara selengkapnya. Baik, jadi Senin pagi hari ini kita sudah antisipasi karena melihat pembelajaran minggu kemarin, sudah kita lihat juga, tapi dengan adanya keputusan pemerintah ditetapkannya yang tidak memiliki STRP tidak bisa naik kereta. Untuk itu pagi ini kami bersama 3 pilar kami melaksanakan penyekatan di stasiun. Nah, bisa dilihat masyarakat yang bisa naik kereta adalah yang bisa menunjukkan STRP tersebut. Kalau tidak ada memiliki surat tersebut, kami kembalikan untuk tidak naik kereta. Demikian. Meskipun itu di luar non esensial. Betul. Tapi tidak bisa menunjukkan STRP, suruh menunjukkan dulu. Kalau memang tidak ada, nggak usah naik kereta. Saya anjurkan begitu. Apakah sore diberlakukan hal yang sama, Pak? Iya, jadi STRP ini diberlakukan mulai hari Senin ini sampai tanggal 20 nanti. Nah, setelah tanggal 20 nanti, bagaimana mudah-mudahan tidak diperpanjang ataupun sudah selesai. Kalau memang diperpanjang juga kita terapkan seperti ini, sesuai petunjuk aturan pemerintah. Demikian. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju berita selanjutnya dari Jawa Tengah. Korban meninggal dunia kecelakaan bus Sudiro Tunggajaya dengan truk Isuzu Box bertambah 1 orang. Kecelakaan maut itu sebelumnya terjadi di kilometer 308 jalur A Pemalang Batang, tol road yang ikut dengan Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah. Informasi yang diterima, awalnya ada 7 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Namun ada laporan dari anggota polisi, kini ada 1 lagi tambahan korban yang meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Jawa Tengah, Indra Dwi Purnomo yang akan menyampaikan laporan. Halo Indra. Baik, Indra, dengan bertambah lagi 1 korban meninggal dunia, kini berarti total ada berapa jumlah korban kecelakaan di tol Pemalang tersebut? Indra, bisa mendengar saya? Iya, iya deh. Baik, Indra bisa dijelaskan? Ya, total untuk korban kecelakaan bus Sudiro Tunggajaya yang terlibat kecelakaan di KM 308 Tol Pemalang Batang Tol Road ada 28 korban, diantaranya 8 orang meninggal dunia dan 20 orang luka-luka. Begitu dia. Ya, baik. Lalu bagaimana kondisi seluruh korban saat ini? Apakah dibawa ke rumah sakit? Lalu ke rumah sakit mana? Ya, untuk semua korban dibawa di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Pemalang, diantaranya di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian di Rumah Sakit Prima Medika, dan Rumah Sakit Santa Maria. Iya, begitu. Iya Indra. Lalu apa langkah kepolisian terhadap kecelakaan tersebut? Ya, saat ini dari pihak kepolisian, terutama dari unit laka Satlantas Polres Pemalang, saat ini masih mendalami kasus kecelakaan tersebut. Dan untuk sopir bus dan sopir truk saat ini masih dalam pemeriksaan petugas unit laka Satlantas Polres Pekalongan. Dan berdasarkan laporan dari Kapolres Pemalang, AKBP Roni Tri Prasetyo Nugroho, bahwa 8 jenazah korban kecelakaan saat ini sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk segera dikebumikan di rumah. Begitu. Ya. Baik, Indra. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Pemalang, AKBP Roni Tri Prasetyo. Berikut wawancara selengkapnya. Betul, tadi ada kecelakaan di kilometer 308, tepatnya kurang lebih jam 11.00. Terjadi antara kendaraan bis dan mengakibatkan 8 meninggal dunia. Ini adalah merupakan laka menonjol, laka lantas menonjol, 8 meninggal dunia, kemudian 3 luka berat dan 16 luka ringan. Dan saat ini mulai tadi siang kita melakukan evakuasi cepatnya untuk mengurangi dari fatalitas dari korban laka lantas yang ada, berada di 3 rumah sakit, Siaga Medika, Prima Medika maupun Santa Maria. Dan kami melaksanakan olah TKP, dan saat ini lagi kita kumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP, dan sampai dengan besok pagi kami akan mengulangi kembali olah TKP yang ada dengan bukti-bukti yang ada di TKP itu sendiri maupun dari uji kelaikan kendaraan. Kami akan mendapatkan saksi ahli dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun dari ATPM. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Seorang petani asal desa Macang Manis, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang harus berurusan dengan aparat kepolisian. Petani itu ditangkap Satreskrim Polres Empat Lawang lantaran melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur. Pelaku diamankan pada Minggu 11 Juli 2021 di kediamannya. Adapun sebelumnya pelaku melakukan pencabulan terhadap gadis 13 tahun di areal
kebun kopi yang ada di Desa Talang Durian. Detail informasi kasus ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, Sahri Ramadan, yang kini sudah bergabung bersama saya dari lokasi. Halo Sahri. Halo, selamat sore, Dea dan juga kawan-kawan. Iya, Sahri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kasus ini bisa terungkap? Oke, baiklah pemirsa Tribuners. Awalnya memang korban kan diajak oleh pelaku untuk mendatangi sebuah acara semacam pesta pernikahan. Nah, lalu di saat itulah kemudian mereka berkenalan dan pas pulangnya korban diajak oleh pelaku untuk pulang bersama. Nah, pada saat pulang bersama ini mereka tidak langsung menuju rumahnya, akan tetapi menuju kebun kopi. Nah, di kebun kopi inilah kemudian korban diudah paksa oleh pelaku. Baik, itu dia. Ya, lalu kapan dilakukan penangkapan pelaku ini? Bagaimana kasusnya bisa terungkap? Nah, baiklah pemirsa, untuk penangkapan sendiri dilakukan pada hari Minggu malam kemarin. Memang adapun sebelumnya hari Sabtu itu setelah satu hari kejadian, korban melaporkan kasus ini ke Polres 4 Lawang, ke Kasat Reskrim Polres 4 Lawang. Kurang dari 24 jam kemudian pelaku berhasil diamankan oleh petugas. Iya. Lalu apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih ditahan di Polres 4 Lawang. Iya, Sehari lalu mungkin Anda tahu bagaimana kondisi korban saat ini? Untuk kondisi korban saat ini memang belum terlalu banyak ini info yang kami temukan, tapi ini ada sedikit info tadi dari Kasat Reskrim Polres 4 Lawang jika memang pelaku saat ini berada di rumahnya dan ini telah dilakukan visum juga dan memang area vital korban mengalami cedera. Begitu, Dea. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama dengan tersangka, yakni atas nama Andika, dan juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres 4 Lawang, AKP Wanda. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Iya. Iya, Pak. Iya. Cewek koper ke satu kenal? Baru malam itulah, Pak. Masih sekolah? Iya, dia, Pak. Masih sekolah? Cewek? Masih. Koper ke saya mana? Di Kebun Kawo, Pak. Di dusun mana itu? Pak, dusun dulu lah, Pak. Dusun kamu ya? Iya. Dia kan minta antat kan, pusing aku antat balik. Nah, terus? Jalan belakang Sumbadang kan, nak jalan ke minta sebelah kami kan. Nah. Iya. Iya, Pak. Iya. Cewek koper ke satu kenal? Baru malam itulah, Pak. Masih sekolah? Iya, dia, Pak. Masih sekolah? Cewek? Masih. Koper ke saya mana? Di Kebun Kawo, Pak. Di dusun mana itu? Pak, dusun dulu lah, Pak. Dusun kamu ya? Iya. Dia kan minta antat kan, pusing aku antat balik. Nah, terus? Jalan belakang Sumbadang kan, nak jalan ke minta sebelah kami kan. Nah. Dari Sumatera Selatan, kita beralih ke Batam. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Batam mulai diberlakukan hari ini Senin 12 Juli 2021. Selain Batam, terdapat Tanjung Pinang dan juga 13 daerah lainnya yang diminta untuk menerapkan PPKM darurat. Pemberlakuan PPKM darurat Batam dalam 2 pekan ke depan ini diharapkan bisa menekan kasus COVID-19 dan meningkatkan angka kesembuhan. Pemerintah setempat juga berharap masyarakat bisa kompak dan bersatu menyikapi kebijakan ini agar wabah atau bencana nasional bahkan dunia ini bisa segera selesai. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Batam. Dan berikut Argianto Nugroho. Baik. Argianto, bisa dijelaskan kapan dan sampai kapan PPKM darurat ini akan diberlakukan di Batam?
Baik, Argianto bisa mendengar saya? Ya. Argianto bisa dijelaskan kapan dan sampai kapan PPKM darurat ini akan diberlakukan di Batam? Oke, terima kasih Dea. Hari ini pemerintah Kota Batam resmi memberlakukan PPKM darurat yang mulai berlaku hari ini dengan jumlah personel sendiri sebanyak 700 personel baik dari pemerintah Kota Batam, TNI maupun polisi diperbantukan untuk mensukseskan penerapan PPKM darurat di Kota Batam. Penerapan PPKM darurat di Kota Batam sendiri melihat adanya tingginya kasus COVID di Kota Batam yang terus meningkat, serta bed occupancy rate atau ketersediaan tempat di rumah sakit yang sudah melebihi 70% mengakibatkan pemerintah Kota Batam harus memberlakukan PPKM darurat agar mencegah meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Kota Batam. Begitu dia. Iya, Argianto, lalu berapa jumlah titik penyekatan di Kota Batam sendiri? Di Kota Batam sendiri ada 86 titik ya, dibagi di 8 kecamatan. Di Kota Batam sendiri titik-titik itu sendiri dijaga oleh petugas gabungan yang dimana setiap warga yang akan melintas diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin maupun KTP, kartu identitas, agar bisa melewati titik tersebut. Ya. Iya. Lalu mulai jam berapa PPKM ini mulai berlaku? Di Batam sendiri hari ini tadi pagi mulai jam 10 pagi dan akan berlangsung hingga jam 8 malam. Gitu ya. Iya, baik Argianto. Dan Tribuners juga rekan kami tadi juga sudah melakukan wawancara bersama Kasatpol PP Kota Batam. Salim, berikut hasil wawancara selengkapnya. Ini kan sebagai landingnya ya, itu pihak kepolisian ya langsung dihandle. Tadi termasuk ada gelar pasukan tadi yang dilaksanakan di lapangan Tembung yang dihadiri oleh kurang 700 ya personil TNI Polri. Berapa Pak? 700 ya. Dan ini disebar ke lokasi yang kurang 55. Tapi ada juga tambahan lokasi yang camat camat Buntu sendiri. Nah, ini dan personel ini pun diperkuat oleh OPD eselon 2, 3, 4 itu sudah di-drop juga oleh Pak Wali ke tiap-tiap kecamatan. Itu untuk memperkuat. Nah, itu ya personelnya ya. Nah, pada hari ini kegiatan penyekatan dalam rangka PPKM darurat di Kota Batam ini ya. Yang lain kira? Bapak izin, masyarakat Kota Batam ini kan masih banyak yang belum divaksin. Ya. Sementara untuk perjalanan kan memerlukan kartu vaksin. Itu gimana Pak untuk ditemukan masyarakat? Ya tidak apa-apa kalau Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro yang diterapkan oleh sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat. PPKM skala mikro ini berimbas pada aktivitas penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang. Jumlah penumpang di Bandara Rahadi Usman saat ini menurun sebanyak 50% dibanding sebelum penerapan PPKM. Dengan menurunnya jumlah penumpang hingga 50% ini membuat jumlah penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang juga turut ikut berkurang. Untuk mengetahui informasi detailnya, sudah ada rekan wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam, yang akan menyampaikan laporannya dari lokasi. Halo, Nur Imam. Baik, Nur Imam, bisa dijelaskan seperti apa dampak PPKM Mikro yang diterapkan di sejumlah daerah terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang ini? Ya, Dea. Baik, Dea. Jadi sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM skala mikro di sejumlah daerah termasuk PPKM darurat untuk di Kota Pontianak dan Kota Singkawang itu berimbas dengan aktivitas penerbangan yang ada di Rahadi Usman Ketapang. Menurut penuturan Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PPKM skala mikro di beberapa sejumlah daerah itu membuat
jumlah penumpang turun sebanyak 50%. Ya. Iya. Lalu apa sebenarnya yang membuat turunnya jumlah penumpang sejak pemberlakuan PPKM Mikro di sejumlah daerah ini? Oke, menurut Kepala Bandara menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat angka penumpang menjadi menurun. Yang pertama, berubahnya jadwal syarat-syarat penerbangan semenjak diberlakukannya PPKM Mikro ini. Terus ada juga masyarakat yang belum memiliki sertifikat vaksin sehingga susah untuk mendapatkan hasil tes swab. Dan yang paling didominasi alasannya adalah karena masyarakat mengaku kemahalan untuk tes swab PCR untuk melakukan perjalanan. Iya. Lalu Nur Imam, apa saja sebenarnya persyaratan bagi penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi udara dari Ketapang? Oke, menurut penuturan salah satu maskapai penerbangan yang ada di Bandara Adi Ketapang, untuk di Intra Kalbar sendiri, yang ada di Kalbar sendiri sebenarnya hanya menggunakan antigen yang berlaku hanya 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk Jawa dan Bali itu menggunakan sertifikat vaksin yang minimal dosis pertama dan PCR untuk yang berlaku 2 kali 24 jam. Ada juga daerah seperti Makassar dan Kendari yang menggunakan sertifikat vaksin dosis pertama minimal dan swab PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Iya. Baik, Nur Imam. Tribuners tadi juga sempat dilakukan wawancara bersama Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran. Berikut hasil wawancaranya. Ya, berpengaruh. Jadi setelah kita mengamati itu perubahannya kurang lebih 50%. Tadinya flag di sini ada 4, berubah jadi 2. Karena mungkin itu yang memberatkan PCR, karena kan tingkat kemahalannya itu melebihi dari harga tiket. Jadi itu yang mempengaruhi penumpang. Dulu cuma hanya masuk ke Kalbar PCR, sekarang kan keluar masuk PCR. Jadi itu yang mempengaruhi. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke Banten. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia merevisi kebijakan terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat nomor 15 tahun 2021. Perubahan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021, yakni melarang kegiatan resepsi pernikahan selama penerapan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali. Pemerintah Kabupaten Lebak pun mengikuti perubahan instruksi tersebut. Begitu juga dengan Kantor Urusan Agama Rangkas Bitung, sejak awal juga sudah menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah.
Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, Martin Ronaldo, yang kini sudah bergabung bersama saya untuk menyampaikan laporannya. Halo Martin. Martin. Halo. Ya, Martin, bisa dijabarkan berapa data jumlah calon pengantin yang menunda resepsi pernikahan di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ini karena PPKM? Ya baik, ya selamat sore. Betul sekali dia bahwa dampak dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat kali ini darurat yang berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Kantor Urusan Agama Rangkas Bitung memang meniadakan resepsi pernikahan. Untuk informasi, sebanyak 30 calon mempelai baik wanita ataupun laki-laki ini terpaksa harus menunda untuk menyelenggarakan pernikahan di masa PPKM darurat kali ini. Iya, Martin, lalu di Lebak sendiri sampai kapan penundaan resepsi pernikahan ini akan berlangsung? Ya baik dia, berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Rangkas Bitung, Jalaluddin, dia menjelaskan bahwa penundaan resepsi pernikahan untuk di Rangkas Bitung terutama dan Kabupaten Lebak sendiri ini akan ditiadakan hingga masa PPKM darurat itu selesai. Yang artinya bahwa peniadaan resepsi pernikahan sendiri akan ditiadakan hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Iya, Martin, lalu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak KUA dan juga Pemkab Lebak terkait penundaan resepsi pernikahan di Lebak ini? Ya baik deh. Untuk penundaan resepsi pernikahan di Kabupaten Lebak sendiri, baik pihak dari KUA ataupun baik dari pihak dari Pemkab Lebak sendiri, saat ini sudah mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat terutama yang memang ingin melakukan ataupun melangsungkan pernikahan di masa PPKM darurat ini. Dari pihak KUA Rangkas Bitung sendiri sudah menyiapkan sebanyak 1 orang PNS dan 8 orang non-PNS untuk nantinya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penundaan ataupun peniadaan resepsi pernikahan yang ada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iya, ditunda hingga PPKM ini juga selesai ya. Lalu bagaimana nasib para calon pengantin yang sudah mendaftar untuk resepsi pernikahan? Iya, dia. Untuk nasib para calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan yang memang sudah mendaftar ke KUA, ini nantinya pihak dari KUA sendiri meminta untuk para mempelai ini untuk bersabar hingga masa PPKM darurat ini selesai di Kabupaten Lebak. Nantinya selesai masa PPKM darurat selesai, baru nanti pelaksanaan resepsi pernikahan bisa dilangsungkan kembali. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Warga yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 gotong royong individu belum bisa mendapatkannya di Klinik Kimia Farma Supratman, Kota Bandung pada hari ini, Senin 12 Juli. Mereka juga belum bisa mendaftar melalui berbagai kanal yang sebelumnya sudah disediakan. Sejumlah warga yang gagal mendaftar pun langsung mendatangi Klinik Kimia Farma Supratman. Tujuan mereka mendatangi klinik berniat untuk mendaftar secara langsung di sana. Dan untuk mengetahui informasi detailnya, ada rekan wartawan Tribun Jabar, M. Syarif Abdul Salam yang akan menyampaikan laporannya. Halo, Syarif. Ya, halo, selamat sore, Nadia. Ya. Syarif, bisa dijelaskan seperti apakah kondisi di Kimia Farma Supratman terkait adanya penundaan vaksinasi gotong royong individu ini? Iya, baiklah dia. Selamat sore. Seperti kita ketahui bahwa seharusnya hari ini tanggal 12 Juli itu memang dimulai ya untuk vaksinasi gotong royong individu ini di
8 cabang Kimia Farma di Indonesia. Namun sayangnya ternyata ada revisi ya, atau ada pengumuman lebih lanjut bahwa ternyata ditunda gitu. Berdasarkan pemantauan sendiri dari Kimia Farma di Supratman yang menjadi tempat vaksinasi gotong royong mandiri di Kota Bandung, ini sehari sebelumnya warga memang sudah berdatangan ya, mungkin puluhan warga sudah berdatangan untuk menanyakan bagaimana cara untuk mendaftarnya gitu. Mereka kemudian pulang ke rumah untuk mendaftar, mencoba melalui kanal-kanal yang disediakan. Namun hari ini mereka tidak bisa masuk, tidak bisa mendaftar gitu. Demikian ya. Ya, Syarif. Lalu apakah ada masyarakat yang mendatangi langsung Kimia Farma untuk mendaftar? Ya, kembali lagi mereka harus datang ke Kimia Farma ya, menanyakan apakah ini benarkah karena sistemnya atau ada kesalahan apa gitu. Mereka pun beberapa di antaranya bahkan nggak percaya ini jangan-jangan pengumumannya untuk daerah lain bukan untuk Bandung, makanya mereka langsung datang ke Kimia Farma itu. Beberapa di antaranya bahkan agak ya lumayan agak marah ya, ini kok bisa seperti ini gitu. Dan pihak Kimia Farma pun hanya bisa menunjukkan kalau ya pengumumannya memang demikian gitu, harus ditunda sampai waktu yang belum ditentukan atau dalam waktu pengumuman selanjutnya. Kemudian ya mereka juga akhirnya beberapa saya wawancarai apakah nanti akan terus menunggu atau gimana ya, mereka mendingan sekalian saja menunggu Pfizer atau Moderna yang datang gitu ya, karena sekarang mereka pikir ini Sinopharm ya tidak jauh mungkin dekat dari efikasinya dari Sinovac yang sekarang sudah ada. Demikian. Ya, lalu apakah ada tanggapan lebih oleh pihak Kimia Farma terkait penundaan ini yang mendadak? Ya, pihak Kimia Farma sendiri ketika dikonfirmasi ya menunjukkan kalau ya kami sendiri sedang menunggu dari pusat seperti apa pengumumannya gitu. Apakah ini ya sedangkan tanggalnya sendiri belum ditentukan kapan. Jadi ya semua harus menunggu gitu. Ya demikian. Iya, terima kasih M. Syarif untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dari Bandung, Jawa Barat, kita beralih ke Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Sejumlah masyarakat kecele terhadap program vaksinasi gotong royong individu yang digelar di Apotek Kimia Farma Sukoharjo hari ini Senin 12 Juli 2021. Mereka datang sejak pagi dan mendapat informasi bahwa vaksinasi gotong royong individu terpaksa harus ditunda. Mereka yang sudah mengantre sejak pagi pun merasa kecewa atas penundaan ini. Pihak Kimia Farma Sukoharjo juga menjelaskan bahwa penundaan vaksinasi gotong royong individu ini memang mendadak. Namun mereka sudah berupaya menginformasikan penundaan ini kepada masyarakat. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, Agil Ari Setiawan yang kini sudah bergabung bersama saya dari lokasi. Halo Agil. Ya, Dia, selamat sore. Ya, Dia, selamat sore. Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait dengan penundaan vaksinasi gotong royong individu secara mendadak ini. Ya, program vaksinasi gotong royong individu yang diselenggarakan Apotek Kimia Farma mendapatkan apresiasi yang sangat baik sekali dari masyarakat Sukoharjo, bahwasanya Apotek Kimia Farma di Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu apotek yang dipercaya untuk melakukan program vaksinasi gotong royong individu ini. Namun antusiasme masyarakat tersebut terpaksa harus pupus karena pihak Kimia Farma malam tadi mengumumkan untuk program ini ditunda sementara. Masyarakat yang telah mengantri dari pagi terpaksa harus pulang lagi ke rumah mereka tanpa bisa dilakukan vaksinasi, meskipun mereka rela untuk membayar sejumlah uang yang telah diterapkan pihak Apotek Kimia Farma. Dia. Ya. Lalu bagaimana respon warga yang sudah mendatangi langsung mungkin untuk melakukan vaksinasi sebenarnya atau menanyakan perihal penundaan ini? Ya, mereka mengetahui informasi ini dari sejumlah media sosial maupun media lainnya terkait dengan program ini, dan mereka yang telah lama menanti-nanti untuk menerima vaksin rela membayar karena mereka memiliki
kebutuhan pribadi seperti untuk perjalanan dan sebagainya. Namun sampainya di Apotek Kimia Farma Sukoharjo, mereka mendapatkan informasi jika penundaan program vaksinasi ini masih akan menunggu beberapa waktu hingga dari apotek, maksud kami dari Kimia Farma Pusat merilis kapan akan diselenggarakan lagi, sehingga masyarakat ini banyak yang kecewa dan memprotes kenapa pengumuman ini sangat mendadak dan mereka menjadi kecele dan harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa dilakukan vaksinasi. Iya. Lalu Agil, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Kimia Sukoharjo terkait hal ini? Ya, dari pihak koordinator pelaksana vaksinasi di Kimia Sukoharjo sendiri menyampaikan permintaan maaf mereka terkait dengan kabar mendadak yang untuk penundaan vaksinasi ini, dan mereka akan terus mengonfirmasi jika Kimia Farma sudah siap untuk melakukan vaksinasi gotong royong secara individu ini. Ya. Terima kasih Agil Ari untuk informasinya dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Ya, Tribuners, kita beralih ke Madura. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat COVID-19 Jawa Bali, puluhan warga di Desa Jerangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Madura, mengepung puskesmas setempat pada hari ini Senin 12 Juli 2021. Hal itu dilakukan sebagai aksi protes kekecewaan terhadap pihak puskesmas Jangroan maksud saya. Pasalnya, pihak puskesmas itu dianggap tidak memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Warga menuntut pihak puskesmas Jerangoan untuk mengedepankan kesehatan masyarakat dengan menjemput bola sesuai dengan arahan dari Bupati Sampang. Selain itu, para warga yang melakukan protes juga menyayangkan tidak adanya layanan 24 jam di puskesmas itu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang akan memberikan laporan. Halo Hanggara. Ya, Hanggara, bisa dijelaskan sebenarnya apa alasan dan juga tuntutan warga terhadap pihak puskesmas Jerangoan sehingga mereka mengepung fasilitas kesehatan itu? Siap. Untuk tuntutan warga sendiri, untuk tuntutan puluhan warga sendiri, bahwa ada dua tuntutan yang dilayangkan kepada pihak puskesmas Jerangoan. Yang pertama yakni ingin puskesmas Jerangoan agar membuka rawat inap 24 jam untuk masyarakat setempat, sebab selama ini puskesmas Jerangoan hanya membuka pelayanan puskesmas hanya beberapa jam saja, sehingga masyarakat setempat cukup kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti itu. Yang kedua, ingin meminta kepada pihak puskesmas agar memberikan sanksi kepada setiap tenaga kesehatan ketika tidak totalitas dalam menjalankan tugasnya atau merawat pasien yang merupakan warga setempat seperti itu. Iya, lalu Hanggara, sebenarnya apa alasan pihak puskesmas tidak kunjung memberlakukan rawat inap 24 jam untuk masyarakat? Iya dia. Yang pertama, status puskesmas sendiri yang merupakan belum bisa melakukan atau memberlakukan rawat inap itu sendiri. Sehingga Kepala Puskesmas Jerangoan tidak berani untuk memperlakukan rawat inap 24 jam. Namun kemarin sudah mengurus kepada terkait, sehingga dalam waktu dekat ini akan diberlakukan rawat inap 24 jam. Yang kedua, di tengah pandemi COVID-19, belasan tenaga kesehatan di puskesmas setempat terpapar atau terkonfirm COVID-19, sehingga pihak puskesmas sendiri mengaku kewalahan dalam melakukan jadwal rawat inap 24 jam seperti itu. Rekan Dea. Hanggara, apakah sudah ada informasi kapan puskesmas Jerangoan ini akan mulai memberlakukan rawat inap 24 jam? Siap rekan Dea. Sesuai adanya warga setempat tadi bahwa meminta kejelasan kepada Kepala Puskesmas Jerangoan, dan Puskesmas Jerangoan langsung menanggapi permintaan warga tersebut bahwa besok akan siap langsung memberlakukan rawat inap 24 jam dengan menanggung resiko bahwa meskipun tidak memiliki izin rawat inap 24 jam, pihak Puskesmas tetap siap
untuk memberlakukan rawat inap dengan perlengkapan yang sudah dicek oleh tim dari perizinan tersebut. Iya, baik Hanggara. Tadi Tribuners rekan kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama warga setempat dan juga Kepala Puskesmas Jerangoan. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Aksi dari masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat, Mas. Jadi kami sebelumnya memang belum buka pelayanan 24 jam. Intinya masyarakat minta pelayanan 24 jam. Jadi terkait dengan itu kemarinnya kami terkait dengan aturan dan sebagainya. Tapi karena ini dari aksi masyarakat sudah begitu membutuhkan dalam pertolongan 24 jam, intinya kami siap untuk membuka pelayanan 24 jam di Puskesmas Jerangoan. Alasannya tidak membuka pelayanan 24 jam apa? Kemarinnya itu memang terkait dengan kredensialing ya. Jadi kami itu kan masih status kami itu puskesmas rawat jalan. Jadi sampai jam 1:30. Tapi untuk puskesmas rawat nginep itu harus ada izin yang dikeluarkan oleh Dinkes. Saat ini sudah proses. Kebetulan 2 hari yang lalu kami sudah mengurus ke bagian perizinan itu. Insya Allah tidak akan lama lagi sudah diproses, baik dari kredensialing sudah ada sudah didatangi ke sini, sudah didata alat-alatnya bahwa yang boleh ini sesuai dengan alat yang ada. Jadi nantinya kalau memang penyakit itu perlu rujukan tetap kami rujuk. Itu yang jadi ada 2 alasan itu juga. Yang itu kalau masalah ketenagaan itu cukup, cuma memang tenaga kami 13 orang terkonfirm, Mas. Jadi untuk mengatur jadwal itunya kami kemarin itu ada yang isoman, ada yang banyak belum selesai, ada yang sudah selesai. Dokter kami itu 1 orang terkonfirm, perawat seniornya 4 orang yang kena. Jadi untuk itu dan juga bidan desa ada beberapa orang yang terkonfirm itu. Jadi karena aspirasi masyarakat yang sangat urgent dan membutuhkan pelayanan, kami intinya sudah siap untuk membuka pelayanan 24 jam. Sebenarnya ada yang sampai meninggal itu, Pak Kapus. Itu kan anunya masyarakat ya, anunya masyarakat. Sebetulnya kami sudah buka UGD itu. Kemarin kalau boleh saya jelaskan, memang kemarin yang jaga pagi itu 2 orang. Yang perawat perempuan itu kebetulan jam 10 itu ditelepon ibunya yang meninggal di Sumeneb, bukan orang lain, ibunya. Dia pulang sekitar jam 10 lewat berapa gitu. Pas setengah 11 yang perawat lagi itu anak magang juga diperbantukan, ini anak dekat sini Pekalongan ini itu masih adiknya yang meninggal, pamannya itu yang telepon saya. Jadi masyarakat yang minta pertolongan itu sekitar setengah 12 yang meninggal. Pak Kapus memutuskan untuk siap melayani 24 jam ini kan sementara jemput bola ke warga-warga untuk kesehatan rakyat. Jangan menunggu pasien datang, kata Bapak Bupati. Tapi sama Puskesmas Jerangoan tidak dilaksanakan berita itu. Ya. Jadi kami sudah melakukan audiensi dengan Bapak Kapus, kami cuma dikasih janji. Jadi inilah bentuk protes warga Jerangoan dan warga sekitar yang tergabung dalam 10 desa, bentuk protes kekecewaan warga. Tadi juga dari Kapus menyampaikan kalau ada aturan ya untuk rawat inapnya. Rawat inapnya katanya belum ada izin. Ini sudah 7 bulan Pak dari peresmian. Kok izinnya kemana gitu? Masa proses izin sampai 7 bulan? Sebelum puskesmas ini dibangun, proses rawat inap 24 jam sudah dibuka. Tapi sekarang proses izin katanya masih mangkrak. Iya. Ini infonya 10 desa apa saja? 10 desa yang tergabung dalam, ini kami baca ya. Ada Napo, Karangnangker, Punsareh, Rongdalem, Napo Daja, Napo Lao, Astapa, Sogian, Angsoka. Ya. Terus harapan ini apa yang? Ya, permintaan dari kami, tuntutan dari kami setelah sekarang ya ada pelayanan 24 jam dari pihak puskesmas. Kedua, pelayanan untuk masyarakat, ini ada MOU-nya, sudah ada MOU-nya, memberikan konsekuensi terhadap pelayan yang lalai dalam pekerjaan, imam pemecatan atau apa, ya seperti itu. Helmi Fuadi. Ya.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di tribunnews.com. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.